Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Min dan Bu Vina, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran Pendidikan Non-Formal, dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sipa Luciani, selaku moderator dari kelompok 1, akan memandu jalannya presentasi mengenai pendidikan orang dewasa. Langsung saja ke materi yang pertama, kepada Saudari Nima, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Siva. Orang dewasa. Pengertian orang dewasa adalah masa dewasa merupakan salah satu fase dalam rentan kehidupan individu setelah masa remaja. Pengertian masa dewasa dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, fisik. Struktur fisik atau tubuh ini meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Struktur fisik usia dewasa awal dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor hereditas sangat penting dijumpai seorang anak yang berpostur tubuh tinggi dan umumnya mempunyai orang tua yang tinggi pula ukuran tubuhnya. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dewasa muda, yang juga termasuk faktor lingkungan ini adalah peningkatan gizi dan makanan maupun kesehatan. Yang kedua, biologis. Masa dewasa dapat diartikan sebagai suatu periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan untuk bereproduksi atau keturunan. Yang ketiga, psikologis. Psikologis, masa dewasa dapat diartikan sebagai periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan atau kematangan. Yang pertama, kestabilan emosi. Yang kedua, memiliki sense of reality atau kesadaran realitasnya. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang berbeda. Yang keempat, bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang keempat, sosial. Ciri dari masa dewasa dalam aspek sosial dapat diketahui dengan perilakunya yang mampu menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi masyarakat, agar dapat meleburkan diri menjadi suatu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Yang terakhir, kelima, religi. Religi pada aspek religi atau keagamaan, kematangan masa dewasa sudah ditandai dengan adanya kesadaran beragama, meliputi beberapa aspek, diantaranya kepercayaan atau iman, rasa keagamaan, sikap, dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dan kepribadian, dan juga tertarik untuk mengikuti kegiatan pengajian dan sosial keagamaan lainnya. Lanjut. Karakteristik belajar orang dewasa. Orang dewasa dalam belajar mempunyai ciri atau karakteristik. Yang pertama, mengarah ke suatu proses pendewasaan. Maksudnya, pembelajaran lebih mengarah ke suatu proses pendewasaan seseorang akan berubah dari bersifat tergantung menuju ke arah memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri dan memerlukan pengarahan diri walaupun dalam keadaan tertentu mereka bersifat bergantung. Yang kedua, eksperimen, diskusi, pemecahan masalah. Karena prinsip utama adalah memperoleh pemahaman dan kematangan diri untuk bisa survive, maka pembelajaran yang lebih utama menggunakan eksperimen, diskusi, pemecahan masalah, latihan, simulasi, dan praktek lapangan. Yang ketiga, belajar sesuai dengan kebutuhan. Orang dewasa akan siap belajar sesuai dengan apa yang ia rasakan. Sangat penting dalam memecahkan masalah kehidupannya. Oleh karena itu, menciptakan kondisi belajar, alat-alat, serta prosedur akan menjadikan orang dewasa siap belajar. Dengan kata lain, program belajar harus disusun sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka. Yang keempat, berpusat pada kegiatan. Pengembangan kemampuan ini diorientasikan belajar terpusat kepada kegiatannya. Dengan kata lain, menyusun pelajaran berdasarkan kemampuan-kemampuan apa atau
Penampilan yang bagaimana yang diharapkan ada pada peserta didik. Menurut Tamat pada 1985, 20-22. Lanjut. Pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa atau dengan istilah lain andragogi berasal dari bahasa Yunani yang artinya orang dewasa. Aner artinya orang dewasa dan agagos artinya memimpin. Yang pertama, pengertian pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah sistem pendidikan yang dilakukan oleh manusia ketika lahir sampai meninggal dunia. Melalui pendidikan sepanjang dewasa, manusia selalu belajar melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua, continuing education atau pendidikan berkesinambungan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang berarti berlangsung sepanjang orang tersebut hidup. Selama nafas manusia masih ada, maka selama itu pula ia wajib untuk belajar. Sebab pendidikan yang sebenarnya didapatkan dari interaksi-interaksi yang terjalin di antara sesama manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu membahas mengenai strategi pembelajaran orang dewasa. Strategi pembelajaran orang dewasa yaitu menggunakan pendekatan andragogi, yaitu pendekatan orang dewasa. Strategi pembelajaran suatu rencana atau serangkaian aktivitas yang direncanakan oleh instruktur untuk pembelajaran orang dewasa dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Nata pada tahun 2005, pendidikan atau usaha pembelajaran bagi orang dewasa memerlukan pendekatan khusus, serta memiliki pegangan kuat dalam konsep teori yang diharapkan pada asumsi atau pemahaman orang dewasa sebagai peserta didik. Lanjut. Dalam strategi pembelajaran orang dewasa, tentu memerlukan langkah-langkah pembelajaran andragogi. Yang pertama yaitu untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Ada beberapa hal pokok yang dapat dilakukan dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran. Yaitu, yang pertama pengaturan lingkungan fisik, dan yang kedua yaitu pengaturan lingkungan sosial dan psikologis. Untuk langkah yang kedua yaitu ada diagnosis kebutuhan belajar. Dalam andragogi, tekanan lebih banyak diberikan pada keterlibatan seluruh warga atau peserta belajar di dalam suatu proses melakukan diagnosis kebutuhan belajarnya. Tentu melibatkan beberapa seluruh pihak yang terkait. Kemudian ada membangun dan mengembangkan suatu model kompetensi, ada menyediakan berbagai pengalaman yang dibutuhkan, dan yang terakhir yaitu melakukan perbandingan antara yang diharapkan dengan kenyataan. Untuk langkah yang ketiga yaitu proses perencanaan. Dalam perencanaan pendidikan, hendaknya melibatkan semua pihak terkait, terutama yang akan terkena dampak langsung untuk kegiatan pendidikan. Untuk itu diperlukan keterlibatan peserta untuk menyusun rencana pendidikan, kemudian mendiskusikan segala hal dengan berbagai pihak, menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi ke dalam tujuan, dan yang terakhir yaitu menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Untuk langkah yang 4, yaitu memformulasikan tujuan. Setelah menganalisis hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada, dalam merumuskan tujuan hendaknya dilakukan dalam bentuk deskripsi tingkah laku yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Dalam setiap proses pembelajaran, tujuan pembelajaran hendaknya mencakup 3 hal pokok, yakni kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Untuk langkah yang kelima, yaitu pengembangan model umum. Dalam hal ini tentu harus diperhitungkan pula kebutuhan waktu dalam membahas suatu persoalan dan menetapkan waktu yang sesuai. Kemudian untuk langkah yang keenam, yaitu menetapkan materi dan teknik pembelajaran. Dalam menetapkan materi dan metode atau teknik pembelajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal seperti materi pembelajaran hendaknya ditekankan pada pengalaman-pengalaman nyata dari peserta. Kemudian materi belajar hendaknya sesuai dengan kenyataan.
Dan yang ketiga yaitu metode dan teknik yang dipilih hendaknya tidak bersifat satu arah, namun lebih bersifat partisipatif. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu ada evaluasi. Ada beberapa pokok dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar bagi orang dewasa, yakni yang pertama, evaluasi hendaknya berorientasi kepada pengukuran. Kemudian yang kedua, evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, ada perubahan positif perilaku merupakan tolak ukur untuk keberhasilan. Keempat, ada ruang lingkup materi evaluasi ditetapkan bersama secara partisipatif. Yang kelima, ada evaluasi ditujukan untuk menilai aktivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pendidikan. Yang terakhir yaitu menilai efektivitas materi yang dibahas dalam kaitannya dengan perubahan sikap dan juga perilaku. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu pendidik orang dewasa. Pendidik orang dewasa memiliki beberapa sebutan. Yang pertama yaitu pendidik atau instruktur, yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua yaitu ada mentor. Mentor adalah seorang yang membantu untuk mengembangkan keterampilan, membuat keputusan yang lebih baik, serta mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan dan jenjang karir. Lalu ada yang ketiga yaitu pemimpin. Pemimpin yaitu orang yang mengemban tugas dan bertanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpin. Yang keempat yaitu pamong belajar. Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model pendidikan non-formal dan informal pada unit pelaksana teknis. Lalu yang terakhir ada fasilitator. Fasilitator yaitu seorang yang akan memfasilitasi sebuah pelatihan yang memiliki peran untuk membantu memudahkan peserta dalam memahami isi atau materi pelatihan. Selanjutnya yaitu kompetensi pendidik. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Pada kompetensi ini, pendidik diharapkan mampu mengelola kegiatan belajar mengajar, menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, mampu mengembangkan kurikulum, menyampaikan pembelajaran yang mendidik, dan mampu mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Pada kompetensi ini, pendidik harus mempunyai karakter yang baik, karena pendidik akan menjadi teladan yang dicontoh oleh peserta didik. Karakter baik yang harus dimiliki oleh pendidik yaitu seperti jujur, supel, sabar, disiplin, rendah hati, berwibawa, dan lain sebagainya yang mengikuti norma sosial dan hukum. Lalu yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Pada kompetensi ini, pendidik diharapkan mampu menguasai materi yang diampu, mampu mengembangkan materi, mampu memanfaatkan teknologi, dan mampu memahami kurikulum. Lalu yang keempat yaitu kompetensi sosial. Pada kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan bersikap dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, ini ada pendidik yang efektif. Nah, ada beberapa kriteria yang dimiliki seseorang agar mampu menjadi pendidik orang dewasa yang efektif. Di antaranya yaitu yang pertama memiliki kepribadian hangat dan menerima partisipan sebagaimana adanya. Yang kedua memiliki keterampilan mengelola dan mengendalikan kelompok untuk menjaga iklim belajar. Yang ketiga, memiliki keterampilan mengenali dan memecahkan masalah yang dihadapi partisipan. Kemudian yang selanjutnya ada antusias dan memiliki kemampuan membuat sesuatu menjadi menarik. Yang kelima yaitu ada fleksibel, tidak arogan, dan tidak gugupan.
Yang selanjutnya, menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibahas, menggunakan gagasan dan keterampilan persiapan untuk memfasilitasi partisipan. Dan yang terakhir yaitu mampu menciptakan suasana belajar yang mendukung. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa orang dewasa yaitu seseorang yang kematangannya dapat ditinjau dari segi fisik, biologis, psikologis, sosial, dan juga religi. Orang dewasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak atau remaja tentunya. Maka dari itu, pendidikan orang dewasa memiliki strategi dan langkah-langkah tersendiri untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat